Iya, udah pas. Oke. Nah, halo teman-teman, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya bareng sama Kak Rani live Rabu malam, sharing bareng sama Kak Rani. Oke. Halo, udah ada Ade Winarti nih ya, kayak singkatannya ya. Ade Winarti, selamat malam, selamat bergabung. Oke, malam hari ini kita bakal sharing lagi tentang topik love and relationship ya. Dan kali ini satu topik yang di request juga sama salah seorang temennya Kak Rani, yaitu gimana sih, apa aja sih tahapan seseorang untuk move on dari patah hati. Seru banget ya. Oke, bersemangat banget nih kalau membahas soal love and relationship gitu ya. Kita excited. Selamat malam juga Ade Winarti. Tinggal di mana Ade? Ntar ini ya, komen-komen ya, Ade ya, nanti sharing interaktif ya, supaya kita kenal semakin dekat. Dan buat teman-teman semuanya yang belum bergabung ya, malam hari ini kita bakal sharing banyak. Halo Gunawan, apa kabar Gunawan? Kirni 04, selamat malam. Ya, sekali lagi ya, malam hari ini kita bakal bahas bareng nih tentang seri Love and Relationship, yaitu gimana sih tahapan move on setelah seseorang patah hati. Yes. Kayaknya di sini banyak nih yang pernah ngerasain patah hati nih ya mestinya ya. Halo Gun, apa kabar Gun? Masih di Muntilan ya, Gunawan ya, tinggalnya ya Gun ya. Semoga sehat selalu ya Gun. Thank you ya udah nonton live-nya Kak Rani. Oke, kita akan mulai ya teman-teman ya. Halo juga Kirni. Nanti buat teman-teman yang pingin komen, pingin bertanya atau pingin men-sharingkan pengalamannya, langsung ya tulis di kolom komentar. Nggak usah malu-malu, kita di sini sharing dan belajar bersama, oke? Magelang, oke. Beda-beda dikit ya Gun, sorry. Oke, ya semoga sehat selalu ya Gun, kapan-kapan main ke Magelang lagi ya. Ya, oke teman-teman. Ini hari ini Kak Rani bakal membahas satu ini ya, apa namanya? Ternyata sebuah teori tahapan seseorang setelah kehilangan ya. Kehilangan itu bisa macam-macam ya, teman-teman ya. Kehilangan karena kematian maupun kehilangan pasangan. Maksudnya patah hati ya, putus sama pacar, itu kan juga sebetulnya tahapan kehilangan. Nah, tahapan kehilangan ini kan harus kita sikapi dengan baik dan benar. Karena kalau tidak, khawatirnya, takutnya seseorang nggak bisa move on dari perasaan kehilangan, malah menjadi satu masalah yang baru. Stres berkepanjangan lah, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder lah, jadi depresi lah, jadi kehilangan semangat hidup lah, atau jadi mood swing lah, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget akibat yang akan bisa muncul. Nah, dengan kita tahu tahapan-tahapan manusia ketika kehilangan tuh tahapannya seperti apa sih sampai kita benar-benar bisa move on, harapannya ketika suatu saat nanti misalnya kita mengalami hal tersebut, kita udah tahu harus kayak gimana sih gitu. Hai Monica Sari, halo Kirdi, halo Fancy Jung, thank you ya udah join ya. Mudah-mudahan betah ya disimak sampai 1 jam ke depan, jangan bosan-bosan ya. Oke, yang pertama kita langsung aja ya. Jadi ini ada sebuah teori yang diungkapkan oleh Kubler-Ross. Kubler-Ross. Sampai susah nyebutnya. Kubler-Ross, psikiater asal Swiss yang lahir 8 Juli 1926 ya. Jadi beliau ini menyebutkan atau menjelaskan tahapan-tahapan dalam ketika seseorang kehilangan, pasca kehilangan. Jadi ini juga berlaku untuk kehilangan yang karena kematian juga ya. Nggak melulu karena patah hati aja teman-teman. Gitu. Hai Ajlin, selamat malam. Ya, tahapan yang pertama adalah ketika kita patah hati atau kehilangan seseorang, putus sama orang yang kita cintai ya, dalam hal ini putus karena masih pacaran statusnya, kita pasti akan mengalami desperate atau putus asa. Tapi mungkin teman-teman di sini bisa sharing deh pengalamannya tentang patah hati, putus pacaran tuh kayak gimana. Mungkin belum tentu semuanya ngalamin hal yang sama seperti ini. Ya siapa tahu pacarannya cuma iseng-iseng aja, cuma 1 bulan 2 bulan coba-coba aja ya, nggak akan mengalami 7 tahapan ini. Ini berlaku untuk seseorang yang memang betul-betul patah hati banget sampai rasa kehilangannya sangat besar sekali. Nah, tahapan yang pertama biasanya orang kan mengalami desperate atau putus asa. Nah,
Ini masa dimana orang lagi sedih-sedihnya, nggak nafsu makan, kemudian pola tidur berubah, kuliah nggak fokus, nggak konsentrasi, terus kemudian sedih banget, sering banget nangis, terus kemudian nggak punya semangat hidup. Nah, berarti mereka ini sedang ada di dalam tahap yang pertama, desperate atau putus asa, ya. Tapi kadang-kadang ya teman-teman ya, tahapan-tahapan ini kadang bisa terbolak-balik. Terkadang bisa terbolak-balik atau tidak semua 7 tahapan ini dialami oleh semua orang. Kadang mungkin kita beruntung cuma mengalami 2 atau 3 tahapan aja, ya. Oke, udah ada Ratana Eka, Robert OKTP, Kanaya 1993, selamat malam. Nah, yang pertama desperate ya, atau putus asa teman-teman. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan menolak atau denial. Ya, oke. Pernah nggak kalian ngalamin patah hati, putus sama pacar, kemudian kita kayak menolak kenyataan tersebut? Ya, mungkin orang bilang apa ya, ya semacam denial gitu. Jadi merasanya kayak, enggak, aku belum putus kok sama dia, dia tuh masih ada di sampingku kok, nanti pasti dia bakalan ngontak aku deh, misalnya kayak gitu. Jadi menolak kenyataan yang ada kalau kalian itu udah putus gitu ya teman-teman ya. Iya, Ratana Eka, halo juga, Kanaya, Tito, Pariatno, selamat malam, thank you udah nonton live-nya Kak Rani ya. Nah, terus kemudian tahapan yang kedua biasanya seseorang setelah putus asa, seseorang akan menolak atau menyangkal pemikirannya sendiri bahwa dia sudah kehilangan atau putus dari orang yang disayanginya. Kemudian tahapan yang ketiga, biasanya orang akan melakukan bargaining. Bargaining itu seperti tawar-menawar, berandai-andai, kemudian berhayal gitu ya intinya ya. Jadi dia seperti masih berharap, merajuk, masih gimana ya, pingin untuk balikan. Ada perasaan kayak gitu. Jadi masih berharap, seandainya kita masih jalan, mungkin Sabtu malam minggu ini aku nggak sendirian ya. Seandainya aku masih sama dia, tuh berarti aku kondangan nanti nggak sendirian ya gitu. Jadi di dalam hati, di dalam pikiran ada rasa seperti kayak tawar-menawar. Kalau kemarin aku nggak putus, berarti harusnya aku sekarang masih bisa nih jalan sama dia, aku makan nggak sendirian, dan lain sebagainya. Tawar-menawar. Tawar-menawar atau bargaining juga bisa dilakukan kita ke mantan kita. Biasanya masih ada tawar-menawar, tapi yang kenapa sih kita harus putus gitu kan? Aku belum siap kehilangan kamu lah, dan lain sebagainya gitu. Jadi masih tawar-menawar kita dengan pikiran kita sendiri atau kita dengan mantan pasangan kita gitu. Jadi biasanya orang akan rujuk kembali atau balikan karena masih ada di tahap yang ketiga ini, bargaining atau berandai-andai atau tawar-menawar gitu teman-teman. Selamat malam Kak Rani, mahasiswa Raden Wijaya hadir. Iya dong, saya masih hafal kok, namanya Tito Karnavian kan. Nike Nayut, selamat malam juga. Ya, thank you ya udah hadir. Heni, oke. Adi Jiang, halo. Itu yang tahapan yang keberapa tadi ya? Oh, tahapan yang ketiga ya. Nah, sekarang tahapan yang keempat, kambuh atau relapse. Kambuh atau relapse. Jadi di awal sudah desperate, hancur, down, turun, kemudian menolak. Kemudian tahap ketiga berharap atau berandai-andai, tawar-menawar. Tahap yang keempat kambuh. Kambuh itu kayak apa ya? Puncak marah-marahnya. Jadi kayak emosinya bener-bener down banget gitu. Kambuh, kumat, relapse gitu ya. Yang awalnya mungkin oke, ya kita putus nggak apa-apa, habis itu kambuh lagi gitu. Kayak kembali lagi ke tahap yang awal gitu, kayak muter lagi gitu, siklusnya kembali ke tahap yang awal, kambuh, relapse. Terus kemudian tahap berikutnya setelah kambuh, nah ini juga tahap yang, nah ini biasanya orang jadi baperan, yaitu marah atau anger ya. Marah-marah sendiri, sensitif, temennya ngajakin jalan nggak mau, malah marah, sensitif, marah-marah sama orang di sekitar, marah-marah sama keluarga, marah-marah sama orang-orang terdekatnya gitu kan. Jadi kayak marah juga sama diri sendiri gitu. Kenapa sih aku tuh goblok banget gitu misalnya. Kenapa sih aku tuh harus putus kemarin, kenapa sih kok dia giniin aku dan lain sebagainya. Pokoknya ada di tahapan dimana kalian itu marah-marah, penuh dengan anger gitu ya. Kemudian setelah marah-marah, setelah satu fase berlalu lagi, setelah marah-marah, tahapan yang kelima, nah dari marah-marah,
barulah kalian akan mencapai tahap berikutnya. Ini tahap untuk mulai move on di sini nih, tahap yang keenam, yaitu penerimaan awal. Penerimaan awal atau initial acceptance. Jadi di mana sudah ada penerimaan bahwa yes, oke, dia tidak lagi milik saya. Dia bukan lagi pasangan saya, dia bukan lagi pacar saya, kami sudah putus, hubungan kami sudah selesai, dan tidak ada lagi yang bisa saya harapkan dari hubungan ini. Gitu. Nah, itu yang dinamakan initial acceptance atau penerimaan awal. Mulai bisa menerima kenyataan, mulai bisa melihat realita dengan objektif gitu ya teman-teman. Dan tahapan yang terakhir adalah redirected hope. Redirected hope atau pengalihan harapan. Nah, disinilah kalau seseorang sudah sampai pada tahap yang ketujuh, berarti dia memang benar-benar udah selesai melalui semua tahapan move on-nya. Karena harapannya sudah beralih, sudah berganti. Bukan lagi berharap masih pada mantan, tapi harapannya dia bisa mulai membangun harapan yang baru lagi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah sampai pada tahap yang ketujuh, baru bisa dikatakan proses move on-nya berhasil. Kalau masih di tahap yang keempat, kelima, atau ketiga, nah itu mungkin memang masih perlu berproses gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu tadi 7 tahapan seseorang move on dari proses kehilangan atau patah hati. Nah, setelah kita selesai di tahap yang ketujuh, yaitu pengalihan harapan yang tadi, ini bisa jadi sebuah turning point untuk kita menyusun harapan baru, untuk mencari cinta yang baru, untuk PDKT sama gebetan yang baru, dan lain sebagainya. Tapi selesai dulu sampai tahapan yang ketujuh, teman-teman. Kalau masih ada di tahapan yang kedua, ketiga, keempat, tapi kita terlalu buru-buru untuk membuka hati sama orang yang baru, nah kadang-kadang itu bisa jadi masalah lagi juga, gitu. Karena yang kita lihat itu masih mantan kita. Maksudnya emosi kita belum selesai sama si mantan. Bagaimana kita mau menjadi utuh, kita mau menjadi full dengan pasangan yang baru. Karena sama yang lama aja kisahnya belum selesai. Emosinya belum kelar gitu ya. Jadi selesaikan dulu sama si mantan, baru kemudian Anda membuka hati untuk pasangan yang baru. Atau nggak melulu harus langsung punya pasangan ya. Jadi bisa aja pengalihan harapan, kalian bisa menyusun harapan-harapan yang baru terkait dengan kuliah kalian, karir yang mau dipilih, hobi-hobi baru, lingkungan yang baru. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tidak melulu harus mencari gebetan yang baru. Oke ya, setuju ya? Oke, saya bacakan dulu soal ini. Ada yang join lagi nih. Niken Ayu tadi udah ya, selamat malam. Heni, Kak kapan sharing self-love? Oke, saya bakal keep temanya ya, Heni ya. Ditunggu aja nanti postingannya saya bakal share soal self-love. Kemarin saya share soal people pleaser, kemudian soal perilaku toksik gitu kan. Tapi mungkin belum terlalu spesifik soal self-love. Nanti bakal saya keep deh tema self-love ya. Thank you ya masukannya. Niken Ayud. Malam Kak, mahasiswa Raden Wijaya juga. Thank you, terima kasih udah nonton ya. Nanti share ke teman-teman juga ya supaya semakin banyak yang bisa nonton. Dan nanti biasanya video-video live ini akan saya pindahin di YouTube channel saya, Tanya Kak Rani ya. Ini juga sudah ada Kelah, panjang banget namanya, A-nya banyak Kelah. Arifiasi, ya betul nggak? Saya salah baca nggak sih? Arifiasi, ya. Terus sudah ada Johan Fitria 17, Elisyada, Trisetia Damayanti. Thank you semuanya yang udah bergabung. Oke, sekarang kita next nih. Tadi sudah ada 7 tahapan untuk move on dari peristiwa patah hati. Ya. Nah, tapi Kak Rani mau sharing dulu sedikit nih teman-teman. Teman-teman sadar nggak sih? Kadang-kadang patah hati itu juga seringkali yang bikin seseorang tuh susah move on karena ada motivasi lain di balik perasaan patah hati. Contoh ya, seorang gadis patah hati, putus sama pacarnya yang udah dipacari selama bertahun-tahun, hubungannya udah serius misalnya gitu. Kemudian setelah putus susah banget move on-nya gitu. Karena banyak penyebab yang sebetulnya bukan murni betul-betul karena patah hatinya itu sendiri. Contoh misalnya, setelah putus, si gadis ini merasa mendapatkan perhatian dari banyak orang, gitu ya. Kamu kok kasihan banget sih, putus padahal pacar kamu tuh oke, ganteng, bla 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 bla. Yuk makan yuk sama aku, yuk nonton yuk
yuk jalan yuk, yuk apa yuk gitu, biar kamu nggak sedih terus gitu. Orang tuanya juga mungkin jadi semakin memanjakan karena tahu anaknya tuh habis patah hati, habis kehilangan. Wah, lama-lama yang bikin si anak ini nggak bisa move on bukan patah hatinya, tapi karena terlena, karena perlakuan orang-orang di sekitarnya membuat dia nyaman ya. Ada hal-hal tertentu yang kadang kasusnya bisa seperti itu teman-teman. Kemudian faktor yang lain biasanya sering nggak sih ngalamin seseorang itu patah hati, bukan betul-betul nggak bisa move on karena patah hatinya, tapi lebih karena malu atau gengsi atau merasa egonya terluka. Aku udah dapat pacar yang ganteng, kaya, keren, kalau diajak ke kondangan itu oke lah pokoknya. Terus kemudian nggak bikin aku malu-maluin, pokoknya gengsinya naik karena dia udah berhasil punya pacar yang oke punya. Suatu saat terpaksa dia harus putus sama si pacarnya ini. Nah, egonya terluka dong ya. Kemudian juga merasa, aku goblok banget sih nggak bisa menjaga hubungan sama si mantan pacarku ini gitu kan. Malu, gengsi, dibilang temennya, kamu putus lagi, cantik-cantik kok nggak punya pacar, cantik-cantik kok jomblo, cantik-cantik kok single. Udah pacaran lama kok putus gitu kan. Kamu tuh nggak bisa menjaga hubungan. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman kadang-kadang bisa memberatkan kita dalam proses patah hati itu sendiri. Jadi yang bikin kita berat itu bukan patah hatinya, tapi lebih ke motivasi-motivasi lain di balik patah hatinya itu sendiri. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika seseorang patah hati, kita harus benar-benar lihat gitu. Ini patah hatinya pure karena memang sedih karena hubungannya atau ada motivasi yang lain gitu. Dan sadar nggak sadar, terkadang yang membuat seseorang semakin sulit untuk move on dari patah hati karena pasangan kita atau mantan pacar kita itu bisa memenuhi kebutuhan emosional kita yang kita tidak dapatkan itu dari keluarga atau dari orang-orang di sekitar kita. Contoh, seorang anak gadis yang tidak pernah diapresiasi sama orang tuanya mungkin dari kecil, tidak pernah dipuji, kekurangan pujian, tidak pernah dimanjakan dan lain sebagainya, tidak pernah merasa diterima sama orang tuanya atau mungkin sering dibanding-bandingkan. Ketika ketemu dengan seorang laki-laki berpacaran, laki-laki ini pintar banget untuk memanjakan si anak gadis ini. Sering dipuji, sering diperhatikan, pokoknya dimanjakan. Sangat diperlakukan spesial banget gitu. Nah, terus kemudian juga si laki-laki ini bisa mengisi kekosongan hati si cewek yang tidak dia dapatkan dari keluarganya atau dari orang tuanya. Nah, disitulah terjadi kerapuhan. Terjadi kerapuhan. Ini akan membuat jadi semakin sulit ketika si gadis ini putus dengan si pacarnya tersebut karena ada bagian dalam dirinya yang sudah terlanjur terisi sama pacarnya gitu loh. Jadi ini akan membuat proses patah hati jadi semakin berat gitu. Nah, padahal orang lain ketika melihat hubungan si cewek ini dengan si pacarnya toksik banget sih. Si laki-laki ini tuh cuma mau manfaatin kamu doang. Ibaratnya kayak gitu. Toksik banget sih. Dia tuh cuma muji-muji kamu, dia tuh memanjakan kamu karena ada maunya gitu. Tapi si cewek ini nggak bisa melihat secara objektif karena sudah terlanjur terisi kebutuhan emosinya yang lama dia rindukan, yang tidak dia dapatkan dari keluarganya. Tapi dia dapatkan dari si pasangannya ini gitu. Nah, ini akan membuat proses patah hati juga jadi semakin sulit teman-teman. Mungkin dari teman-teman atau rekan di luar sana kalau ada yang pernah punya pengalaman kayak gini boleh ya share di kolom komentar ya. Oke, ini udah ada juga Wati Nugroho 17, selamat malam. Dani Grafo, sungguh sakti dari Lampung. Teman-teman, ini Dani Grafo nih ahli banget ya membaca tanda tangan dan tulisan tangan. Saya aja sampai takut ya, gitu, keren banget gitu. Cuma lihat dari tanda tangan aja, banyak hal yang bisa terbaca. Nanti kalau mau konsultasi boleh deh sama Dani_Grafo. Top banget. Oke. Sekarang teman-teman, saya punya sebuah hasil riset ya, tadi saya baca-baca gitu kan. Kita akan lihat butuh waktu berapa minggu sih normalnya untuk seseorang move on dari peristiwa patah hati ya. Jadi ini bisa jadi tolok ukur Anda. Dulu Kak, saya patah hati, saya pacarannya cuma 2 bulan, saya move on-nya 4 tahun. Oh my god. Pacarannya 2 bulan, move on-nya 4 tahun gitu. Pacarannya 2 minggu, move on-nya 2 tahun gitu. Oh my god, waktunya banyak banget terbuang gitu. Nah, kita lihat ya, normalnya rata-rata orang move on dari patah hati itu berapa lama gitu. Nah,
ada sebuah penemuan dari sebuah university di New Jersey ya, mengungkapkan bahwa butuh 11 minggu buat seseorang untuk melihat sisi positif dari sebuah perpisahan. 11 minggu untuk melihat sisi positif dari sebuah perpisahan gitu ya, bahwa ternyata ya perpisahan ini membawa dampak yang bagus untuk diri saya, memang pasangan saya sudah tidak lagi cocok buat saya gitu kan. Butuh 11 minggu rata-rata manusia gitu ya. Nah, terus kemudian kalau bisa setelah bisa melihat sisi positif dari peristiwa perpisahan itu, proses move on kita juga akan lebih cepat teman-teman. Syukur-syukur kurang dari 11 minggu sehingga proses move on Anda akan lebih cepat lagi gitu. Sekarang The Journal of Positive Psychology menemukan setelah satu hasil riset teori dan penelitian gitu, menemukan bahwa seseorang rata-rata ya butuh 6 bulan untuk move on setelah patah hati. 6 bulan. Jadi bukan 2 tahun, jadi bukan 4 tahun. Rata-rata orang di dunia butuh 6 bulan untuk move on. Jadi melalui 7 tahapan yang tadi itu dilalui dalam waktu 6 bulan. Nah, untuk setiap tahapannya itu relatif ya, nggak bisa ditentukan. Misalkan masih ada di dalam tahap yang tadi ke-5, tahap marah-marah, anger gitu. Ya mungkin butuh waktu beberapa minggu atau mungkin 1 bulan kayak gitu. Tapi untuk setiap tahapannya nggak ada hitungan yang persis. Tapi rata-rata 7 tahapan itu diselesaikan dalam waktu 6 bulan gitu ya. Jadi kira-kira 1 tahapan 1 bulan aja cukup, nggak usah lama-lama, 1 bulan aja ya. Nah, kemudian lalu ada sebuah penelitian yang melibatkan 155 responden yang baru putus cinta selama 6 bulan terakhir ya. Yang ditemukan adalah 71 partisipan mengaku sudah bisa move on kurang lebih selama 6 bulan. Nah, 3 bulan setelah patah hati adalah masa penyembuhan, periode untuk menerima kenyataan yang ada saat itu. Ya, jadi rata-rata 6 bulan. Nah, 3 bulan setelah putus biasanya itu adalah sudah masuk ke masa-masa penyembuhan. Jadi jangan terlalu lama, nggak usah terlalu lama, terlalu terpuruk dalam peristiwa patah hati ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang 6 bulan ini berlaku untuk hubungan jangka pendek dan menengah. Ya, berlakunya untuk hubungan jangka pendek dan menengah. Nah, kalau kita ngomong soal pernikahan, bercerai di dalam pernikahan tentu butuh waktu lebih lama untuk move on ya, karena namanya sudah menikah pasti beda dengan yang masih pacaran gitu kan. Ternyata butuh 18 bulan, rata-rata 18 bulan untuk bisa bangkit lagi dan move on dan bisa menatap masa depan lagi, bisa menyusun harapan baru lagi gitu. Kenapa? Karena pernikahan punya komitmen yang lebih dalam, lebih serius hubungannya pastinya, dan pasti move on-nya dibutuhkan waktu yang lebih lama gitu teman-teman. Lalu, oke, itu rata-rata ya dari responden dari hasil penelitian. Terus sekarang ini gimana sih cara mudah kita untuk bisa lebih cepat move on, menyesuaikan diri dan membangun harapan baru kalau seandainya teman-teman mengalami patah hati. Kalau tadi kan kita sudah belajar 7 tahapannya. Kemudian kita udah belajar tentang rata-rata tuh waktunya butuh berapa lama gitu. Nah, sekarang cara konkretnya, solusi konkretnya supaya teman-teman bisa lebih mudah move on dan cepat move on dari proses patah hati ya. Yang pertama, kita harus buat keputusan untuk melepaskan yang memang tidak perlu kita genggami. Kalau memang Anda merasa hubungan ini kayaknya toksik banget sih, hubungan ini kayaknya nggak layak nih untuk saya terusin, hubungan ini tidak membawa hal baik untuk saya, buat keputusan untuk melepaskannya. Dan sekali membuat keputusan, yakinilah, jangan lagi bolak-balik gitu kan. Belakangan ini Kak Rani beberapa kali ya menerima klien itu bermasalah dalam hubungan pacaran gitu. Hubungannya udah sangat toksik, tapi mau putus nggak jadi, balikan putus nggak jadi, sampai 2 tahun lebih gitu kan. Nah, yang kadang-kadang membuat seseorang jadi berat untuk membuat keputusan untuk melepaskan seseorang, itu karena masih pakai hati ya teman-teman ya. Saya sering banget berpesan sama teman-teman di luar sana gitu, boleh kok kita menjalani segala sesuatu, perlu pakai hati, perlu gitu. Manusia nggak cuma logika rasio aja, tapi untuk membuat sebuah keputusan Anda butuh logika, rasio, pikiran yang sehat, kepala dingin, dan pikiran yang objektif.
Nggak bisa kita membuat keputusan hanya dengan hati saja. Dimulai dari hati. Sudah merasa nggak nyaman, sudah merasa nggak oke, saya rasa hubungan ini tidak membawa saya kemana-mana, lalu buatlah keputusan dengan akal, logika, dan rasio kita. Nah, sekali Anda membuat keputusan, udah nggak usah bolak-balik lagi, bingung lagi, bolak-balik lagi. Yakinkan diri Anda sekali membuat keputusan, udah nggak ada jalan untuk kembali lagi. Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan, aku nggak mau balikan sama mantanku gitu. Kenapa? Karena sudah pernah ada keputusan untuk putus, untuk dilepaskan gitu. Kalau balik lagi ya sama aja ngulang kesalahan yang sama gitu. Tapi saya nggak mengatakan itu salah atau benar, semuanya tergantung Anda, gitu ya. Tapi langkah pertama untuk bisa move on, Anda harus buat keputusan dulu untuk benar-benar melepaskan si pasangan Anda, ya. Jadi keputusan itu salah satu hal yang penting banget. Keputusan itu harus didasari dari pikiran, dari hati Anda, sepenuh jiwa Anda, dan ketika sekali Anda mengambil keputusan, yakinilah gitu, jalan terus, go ahead, jangan balik lagi ke belakang. Kemudian yang kedua, ekspresikan patah hati. Nah, ini nanti saya juga akan cerita sedikit ya tentang proses move on atau mengekspresikan patah hati antara laki-laki dan perempuan tuh beda ya teman-teman ya. Pendekatannya tuh beda banget, laki-laki sama perempuan kalau lagi ada masalah pun juga sikapnya beda gitu. Nah, tahapan yang kedua, kita perlu untuk mengekspresikan patah hati. Bukan kowar-kowar ngomong ke semua orang, bukan kowar-kowar di sosial media, bukan marah-marah di sosial media, bukan seperti itu, tapi ekspresikan dengan cara yang lebih sehat. Contoh, cara yang lebih sehat itu kita bisa cerita ke seseorang yang kita percaya, atau mungkin cerita ke profesional atau psikolog mungkin untuk dibantu move on, atau Anda juga bisa mengekspresikannya itu ke hobi-hobi Anda. Sukanya apa nih? Traveling, bolang. Tapi masa pandemi gini mungkin emang agak susah ya untuk traveling dan bolang. But it's okay ya, nggak ada masalah. Misalkan Anda suka traveling, suka bolang, atau suka nyanyi, atau suka main musik, atau suka masak, atau hobi merawat tumbuhan, dan lain sebagainya, atau Anda punya hobi seni, melukis, menggambar, itu jauh lebih baik. Hobi untuk naik gunung, misalnya kayak gitu, hobi olahraga, hobi lari. Nah, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti itu akan membuat kita tuh jadi lebih mudah ya berdamai dengan diri kita, dan itu bisa jadi sarana untuk mengekspresikan patah hati Anda. Contoh misalkan Anda suka menggambar, suka menulis, tulis aja di buku harian gitu. Hari ini aku sedih banget, aku kembali teringat pada si dia, kenangan kami. Setiap satu malam minggu biasanya kami kesini dan lain sebagainya gitu. Anda bisa ekspresikan itu di buku harian, atau Anda bisa gambarkan kesedihan diri Anda, atau bermain apa ya, banyak sih sarana sebetulnya. Terapi pasir, sand play terapi itu juga bisa bantu. Bermain kayak apa sih namanya, bermain clay itu juga bisa bantu Anda untuk sarana ekspresi patah hati, dan kemudian membantu Anda jadi lebih rileks gitu ya pemikirannya ya. Pokoknya pada intinya Anda perlu mengekspresikan patah hati dan mengakui bahwa yes, saya sedang mengalami patah hati. Jangan malah denial, karena itu akan membuat Anda semakin berat gitu ya. Ekspresikan, akui, dan terima perasaan kesedihan dari peristiwa patah hati itu. Oke? Kemudian yang ketiga, berhenti bersikap sebagai korban dan terus menyalahkan orang lain. Contoh, ketika seseorang putus sama pacarnya, kemudian ngomong gini, iya sih, saya putus sama dia gara-gara temenku nih kasih pengaruh ke aku, jadi aku putus nih sama dia. Gara-gara maminya pacarku nih nggak setuju sama aku, makanya aku putus sama dia. Gara-gara nih hubunganku sering dicampuri tangan oleh bla bla bla, oleh siapapun itu gitu. Please deh, jangan bersikap sebagai korban ya, dan terus menyalahkan orang lain, karena ini akan membuat Anda jadi semakin berat. Tapi mulailah untuk mengambil tanggung jawab dari peristiwa patah hati itu. Sekali Anda ambil keputusan, sekali Anda merasa oke, hubungan ini udah nggak layak lagi buat saya, kemudian Anda akui patah hati itu, dan kemudian Anda berperilakulah atau bersikaplah sebagai seorang nakoda atau kapten, bukan bersikap sebagai korban ya. Karena bersikap sebagai korban ini justru malah akan memberatkan Anda, dan patah hatinya nanti malah nggak kunjung sembuh. Oke? Bisa-bisa bukan cuma 6 bulan, tapi bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Beda halnya ketika kita yang diputuskan ya teman-teman ya. Kalau tadi kita ngomong mungkin kita mengambil keputusan untuk memutus hubungan itu. Nah Kak, kalau saya yang diputuskan Kak, nggak hujan, nggak angin, ditinggal nikah. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gimana itu Kak move on-nya? Oke. Kalau
teman-teman ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, si pacar ini ngilang gitu ya, nggak kasih kabar lagi, terus kemudian atau Anda diputus sepihak, kemudian dia tiba-tiba bertunangan atau menikah dengan orang lain atau apapun itu gitu. Intinya kita yang diputuskan, kita perlu evaluasi lagi teman-teman. Kenapa sih sampai pasangan saya bisa melakukan hal itu ke saya? Apakah ada sikap-sikap saya atau perbuatan saya yang tidak pantas selama saya menjalani hubungan dengan si sang mantan ini? Ataukah Anda sudah melakukan yang terbaik? Saya sudah melakukan yang terbaik kok Kak, gitu. Saya nggak toksik, saya juga udah oke dalam menjalani hubungan ini. Nah, kalau Anda merasa sudah oke dan nggak ada lagi yang oke, sudah dievaluasi, saya sudah cukup merasa oke dalam menjalani hubungan, berarti memang itu saatnya untuk ya kita juga mau nggak mau harus move on. Karena sekali lagi, hubungan tidak bisa dipertahankan cuma satu belah pihak aja, tapi yang harus berjuang dua-duanya. Nah, kalau si pasangan udah meninggalkan kita, kalau dia memang udah ghosting, ngilang nggak ada kabar, menurut saya itu sebuah perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab sekali. Ya, itu menandakan sih, mudah-mudahan itu adalah pertanda yang bagus bahwa dia memang tidak layak untuk kita, ya. Jadi tugas kita adalah oke, saya nggak akan bersikap sebagai korban, saya akan gimana caranya untuk berdamai, mengakui rasa patah hati saya, merangkul kesedihan saya, dan kemudian saya move on sesegera mungkin gitu. Meskipun Anda yang diputuskan, meskipun Anda yang ditinggalkan. Begitu juga kalau, sorry to say, Anda ditinggalkan juga karena kematian, sama halnya ya teman-teman ya. Oke, nah itu tahapan yang ketiga tadi. Tahapan yang keempat untuk bisa segera move on dari patah hati adalah fokus pada masa kini. Ya, masa lalu udah berlalu, kita nggak bisa merubah masa lalu. Semakin Anda pikirkan, semakin jadi beban, itu akan memberatkan kita. Bakalan jadi penyakit, bakalan jadi beban tersendiri di hati kita, gitu kan. Dan kita nggak bisa merubah masa lalu. Yang udah terjadi ya udah gitu ya. Yang bisa Anda lakukan adalah fokus pada masa kini. Oke, saya sudah nggak punya pasangan lagi, saya sudah berpisah sama orang yang saya cintai. Sekarang apa yang harus saya lakukan di masa kini supaya masa depan saya lebih baik, gitu ya teman-teman ya. Jadi keputusan Anda di masa kini akan merubah masa depan Anda. So, tugas Anda adalah fokus pada masa kini. Saya udah nggak punya pasangan lagi, berarti sekarang saya single. Apa yang bisa saya lakukan dari situasi ini? Bukan terus bertanya kenapa, dan kenapa. Kenapa hubungan saya putus, kenapa dia meninggalkan saya, kenapa pacar saya begini, begitu, dan lain sebagainya. Nggak ada habisnya kalau Anda masih terus bertanya kenapa, dan kenapa. Tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Dan tahapan yang kelima, maafkan mereka dan maafkan dirimu sendiri. Ya, jadi mereka tuh mungkin bukan cuma satu orang, mungkin bisa beberapa orang ya yang menyebabkan hubungan Anda itu kandas dan lain sebagainya. Tugas Anda adalah oke, terima, berdamai, maafkan mereka, maafkan dirimu sendiri atas segala hal yang sudah kita lakukan. Mungkin kita pernah bikin salah dalam hubungan itu dan lain sebagainya. Yang penting Anda bisa maafkan diri Anda sendiri dulu. Menerima diri Anda sendiri apa adanya. Setelah itu move on lah dengan lebih baik dan sehat. Oke? Nah, itu cara-cara move on ya teman-teman ya. Mudah-mudahan membawa satu perspektif baru buat teman-teman. Yuk komentar yuk di kolom komen biar Kak Rani nggak ngomong sendirian terus. Komentar ya, pernah punya pengalaman patah hati kah? Atau mungkin lagi ada temen di sekitar Anda yang sedang patah hati sekarang ini? Nah, nanti Kak Rani juga bakalan bagiin tips gimana sih kita sebagai seorang teman, sahabat, keluarga, atau saudara menyikapi peristiwa patah hati dari orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang kita suka bingung ya, bersikap sama orang yang lagi patah hati tuh harus kayak gimana sih Kak? Harus kasih support atau malah apa nih? Karena serba salah sih teman-teman. Takutnya kalau nggak disupport juga sedih. Ketika disupport, kita salah lagi. Kamu mensupport aku ya, seneng ya lihat aku putus ya. Nah gitu kan, salah lagi. Atau malah kalau kita memberikan support atas hubungan mereka, takutnya si orang ini justru malah akan merasa menyesal atas keputusannya karena udah mutusin si pacar. Waduh, jadi berabe kan, jadi serba salah. Nah, nanti kita bakal belajar, kita sebagai seorang teman, sahabat, harus bersikap kayak gimana sih untuk memberikan support yang benar ke orang-orang terdekat kita yang sedang patah hati, ya. Oke, ini sudah ada Yogi Kristiawan, selamat malam. Sudah ada Sri Hartini 4345, selamat malam.
Widina Lokasari 410. Selamat malam. Umar Kayam 09. Selamat malam Pak Umar. Thank you udah nonton. Andika 467. Selamat malam. Mega Ayu DM. Dwianing 9. Priyomu. Selamat malam. Ratana Eka. Tarigan Cahya dan Ivoni ya. Ivoni P ya. Atau Ivon NYP ya. Oke ya, selamat malam semuanya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ya teman-temannya. Ternyata cara move on laki-laki dan perempuan itu beda. Iya nggak sih? Pak teman-teman udah punya pengalaman gitu nggak sih? Move on laki-laki dan perempuan itu ternyata beda caranya ya. Di edisi yang sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat ya di YouTube channelnya Kak Rani. Kak Rani pernah membahas tentang menjadikan patah hati, emosi patah hati diubah menjadi emosi yang emosi semangat gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya Kak Rani. Waktu itu Kak Rani ngobrol bareng sama Kak Raka Dian ya, seorang magician, hipnoterapis, dan seorang ahli NLP juga. Nah, sebetulnya malam ini lanjutan tahap kedua tentang gimana sih move on dari patah hati itu sendiri. Nah, di edisi yang sebelumnya, Kak Rani sudah sempat mengungkapkan nih, laki-laki sama perempuan cepet mana sih move on-nya? Kalau teman-teman penasaran nanti bisa langsung ya ke YouTube channelnya Tanya Kak Rani. Anda bisa cari searching aja mengubah emosi patah hati jadi semangat gitu ya. Nanti bisa lihat videonya. Di sana Kak Rani udah menjelaskan gitu. Laki-laki sama perempuan lebih cepetan mana sih move on-nya kalau penasaran. Nah, sekarang kita bakal bahas cara move on cowok ya, cara move on cowok. Laki-laki seringnya ketika dia mengalami satu peristiwa patah hati atau peristiwa kehilangan, itu seringnya seperti masuk ke dalam tempurungnya sendiri. Lebih banyak berdiam diri, lebih banyak mungkin jadi semakin murung, mungkin jadi menarik diri gitu, menjauhkan diri, menarik diri, pokoknya kayak kata dalam tempurung gitu ya, masuk ke dalam tempurung yang biasanya mungkin aktif, olahraga, kumpul sama teman-teman dan lain sebagainya, kayak loh si A itu kok ngilang ya sekarang ya. Nah, cara move on laki-laki kebanyakan seperti itu, kebanyakan, tapi sekali lagi nggak semuanya ya, karena nggak semuanya sama, tapi kebanyakan laki-laki biasanya gitu, ketika mengalami patah hati atau kesedihan, masuk ke dalam tempurungnya, menjauh sementara dan menarik diri dulu, dan kemudian malah banyak berkutat dengan pikirannya sendiri, makanya dia butuh waktu untuk sendiri dulu. Jadi malah mengurangi pergaulan sosial, mengurangi bertemu sama orang banyak, mengurangi interaksi dengan banyak orang, dan lain sebagainya. Itu kalau laki-laki. Nah, langkah yang bisa dilakukan untuk para laki-laki untuk segera move on dari peristiwa patah hati, sebetulnya kita perlu juga untuk mengekspresikan emosi patah hati itu. Mengakui, menerima, mengekspresikan, dan bila perlu mengungkapkan emosi patah hati itu. Tentunya dengan ke orang-orang yang bisa dipercaya, tentunya ke orang-orang terdekat yang memang suportif. Bukan ke orang-orang terdekat yang toksik ya, teman-teman ya. Jadi it's okay untuk mengungkapkan kesedihan kita. It's okay untuk menangis ya, meskipun laki-laki, karena Tuhan menciptakan air mata memang untuk kita keluarkan. It's okay untuk kita kelihatan sedih. It's okay untuk kita kelihatan ya memang belum bisa move on, sedang patah hati gitu. Bukan berarti Anda lemah kok, kaum laki-laki. Oke? Setiap orang itu bisa patah hati, dan kesedihan itu atau air mata tidak menunjukkan bahwa Anda itu lemah ya. Jadi memang kadang-kadang perlu untuk mengekspresikan kalau kita tuh sedih, kalau kita tuh lagi kehilangan, kalau kita tuh lagi patah hati dan lain sebagainya. Tidak selalu negatif. Meskipun laki-laki memang dididik untuk menjadi pribadi yang kuat, menangis itu tabu buat laki-laki, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dari kecil laki-laki sudah dididik sebagai kamu tuh calon kepala keluarga, calon pemimpin, jadi jadilah pribadi yang kuat, jangan cengeng, jangan loyo, jangan lembek, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang itu malah akan memberatkan kaum laki-laki ketika dia mau move on dari peristiwa patah hati. Kenapa? Karena ketika di luar, ketika dia ketemu sama keluarganya, ketemu sama teman-teman terdekatnya, dia harus menampilkan dirinya sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang seolah-olah nggak ada masalah apa-apa, nggak boleh nangis, nggak boleh menunjukkan kesedihannya, dan itu akan membuat kalian sebagai laki-laki menjadi semakin susah, berat, dan lama untuk move on dari peristiwa patah hati. Ya, jadi ingatlah bahwa
mengakui bahwa kita sedang sakit, kita sedang sedih, kita sedang patah hati, itu adalah salah satu langkah yang cukup baik untuk dilakukan untuk menyembuhkan, healing diri kita sendiri dari luka yang kita alami. Oke? Yaitu buat yang move on untuk laki-laki ya. Dan cara yang terakhir, stop untuk mencari siapa yang salah dan terus-menerus mencari pembelaan. Kadang-kadang orang terjebak dalam pemikiran itu ya, mencari siapa sih yang salah, entah itu menyalahkan diri sendiri atau entah itu menyalahkan pasangan, atau mungkin malah selalu mencari pembelaan dari hubungan tersebut, merasa dirinya tuh nggak salah, dirinya tuh nggak punya andil dalam putusnya hubungan itu dan lain sebagainya, dan ini malah akan memberatkan kalian sebagai laki-laki. So it's okay, nggak perlu mengutuk keadaan, nggak perlu terus marah-marah, terima aja kenyataan bahwa yang terjadi, oke, sudah terjadi, memang kenyataannya seperti ini, biarkan itu berlalu, dan yang perlu kita lakukan adalah menyembuhkan diri sendiri ya, kaum laki-laki ya, bukan mengutuk kesalahan ataupun mencari-cari terus penyebab dari masalah yang terjadi dalam hubungan kalian, karena itu malah akan memberatkan teman-teman. Oke, saya bacain dulu pertanyaannya ya, ini dari Sri Hartini 4345. Kak Rani mau tanya, kebanyakan kalau orang sudah patah hati, trauma dan takut untuk jatuh cinta lagi. Jadi bagaimana Kak Rani solusinya? Nah, ya, betul banget Sri Hartini. Ini masalah yang cukup klasik ya. Seseorang kalau sudah pernah patah hati, mungkin apalagi nggak cuma sekali, biasanya jadi takut jatuh cinta lagi. Saya juga sering banget dengar ada yang mengatakan semua laki-laki itu sama. Tapi mungkin buat laki-laki juga sama, semua perempuan itu sama ya. Nah, Sri Hartini, kalau kita perlu sadar ya bahwa patah hati itu bukan sebuah aib, bukan sebuah trauma, bukan sebuah kejadian yang buruk banget kok dalam kehidupan manusia. Kita perlu sadar setiap orang pasti akan mengalami perasaan patah hati. Bersyukurlah teman-teman yang tidak pernah mengalami patah hati ya. Tapi patah hati ini pengalaman yang sangat manusiawi sekali. Sadarilah bahwa dengan pernah mengalami patah hati ini akan memperkaya diri kita sebetulnya gitu loh. Jadi lihatlah dari sudut pandang yang positif. Bersyukurlah kalau kamu pernah patah hati. Karena dari patah hati, Anda akan belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Anda akan belajar jadi lebih tangguh. Besok-besok mengalami situasi yang sama lagi, hati Anda sudah semakin terlatih. Ya, hati itu seperti otot. Jadi ketika mengalami satu peristiwa buruk, ketika kita berhasil move on, hati kita ototnya semakin kuat. Besok-besok kita akan jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih berani lagi. Nah, setelah kita mengalami bahwa patah hati itu peristiwa yang sangat manusiawi sekali, bukan berarti sebuah aib, sebuah trauma, hanyalah proses belajar ya. Jadi segalanya, everything itu hanyalah sebuah proses belajar. Siapa tahu Anda memang harus mengalami patah hati dulu kesekian kali. Setelah itu, setelah Anda sembuh, setelah Anda berhasil move on, Anda akan dipertemukan dengan seorang pangeran atau putri idaman Anda. Percayalah bahwa manusia itu ditakdirkan untuk punya pasangan kok ya, dan laki-laki yang baik pasti akan dipertemukan dengan wanita yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik gitu ya. Jadi yakinlah ketika kita terus meningkatkan kualitas diri kita semakin mencintai diri kita sendiri, kita akan dipertemukan dengan pasangan di level yang sama dengan kita ya, di level yang sama dengan kita, bukan di level yang lebih rendah gitu. Dan bersyukurlah kalau Anda mengalami patah hati, berarti memang pasangan Anda itu tidak ditakdirkan berjodoh sama Anda lama-lama. Anda akan dipersiapkan untuk seseorang yang lebih spesial, seseorang yang lebih oke dan lebih keren lagi di masa depan. Oke ya? Sri Hartini mudah-mudahan menjawab. Jadi lihatlah peristiwa patah hati dari kacamata yang positif gitu. Jadi bersyukurlah ketika kita masih bisa merasakan patah hati, karena dari situ kita belajar banyak banget pelajaran baru. Oke, sudah ada Edivia juga. Hai Edivia. Ratana Eka, yang berlalu biarlah berlalu. Iya, kayak lagunya Inul Daratista. Masa lalu biarlah berlalu ya. Dwi Yaning, mari menantikan masa depan. It's okay kok, kata B.J. Habibie. Saya nggak akan peduli sama masa lalu kamu, apapun yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Yang penting kita punya masa kini dan masa depan untuk kita jalani bersama. Pandanglah patah hati dari kacamata yang positif ya. Berarti kalau Anda mengalami patah hati, setelah ini Anda akan dipertemukan dengan pasangan yang jauh lebih oke lagi gitu aja. Catur SV, halo selamat malam si Catur. Oke,
Kita lanjut ya. Nah, sekarang cara move on untuk cewek. Nah, cara move on untuk cewek, teman-teman. Ya, sama-sama Sri Hartini. Thank you juga. Nah, kalau untuk cewek, biasanya ketika dia mengalami satu peristiwa patah hati, dia mengalami sakit hati, kehilangan, dan lain sebagainya, cewek itu lebih cenderung untuk lebih ekspresif ya. Ekspresif itu dalam arti dia akan lebih mudah untuk bercerita ke orang-orang terdekatnya yang dia percaya gitu dibandingkan laki-laki. Mungkin ada perempuan juga, ada cewek yang sulit untuk bercerita, ya memang. Tapi kita ngomong kebanyakan rata-rata wanita biasanya akan lebih mudah untuk menceritakan peristiwa patah hatinya, lebih ekspresif, juga mungkin jadi lebih sering menangis, jadi lebih mellow, mungkin jadi kelihatan banget perubahannya, lebih kelihatan dibandingkan laki-laki. Jadi pola makannya berubah, nggak punya semangat hidup, kemudian jadi sulit tidur dan lain sebagainya. Jadi orang-orang terdekatnya, circle-nya itu pasti akan tahu, oh ada apa-apa nih sama nih cewek nih, jangan-jangan lagi patah hati nih. Dan biasanya ketika ditanya, dia akan lebih open dibandingkan laki-laki. Biasanya laki-laki akan cenderung menutupi ya, teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya mendatangkan satu manfaat baru buat para wanita. Kenapa? Karena dengan bisa mengekspresikan, bisa menceritakan dengan orang-orang terdekat ini akan lebih racun-racun atau beban di hatinya tuh akan lebih cepat keluar. Jadi proses move on wanita tuh biasanya akan lebih cepat karena dia lebih ekspresif mengungkapkan perasaan sedihnya atau perasaan patah hatinya itu. Nah, sekarang selain mengungkapkan atau menceritakan ke orang-orang terdekat, wanita juga, perempuan biasanya kebanyakan juga akan melakukan hal-hal baru. Ya, teman-teman mengalami juga nggak hal yang sama? Melakukan atau mengeksplorasi hal-hal baru. Contoh, banyak banget nih cewek yang biasanya habis patah hati terus potong rambut. Mencoba style baru, cobain make up baru, mencoba resep baru yang baru dia download, belajar sesuatu yang baru, kemudian mengubah penampilan gitu kan, mengubah gaya hidupnya, intinya melakukan sesuatu yang baru. Itu kalau cewek yang patah hati, move on-nya biasanya caranya seperti itu. Nah, yang jadi catatan di sini adalah laki-laki maupun perempuan jangan terburu-buru untuk move on dan merasa harus cepat memulai hubungan yang baru. Aku udah nggak punya pacarnya, aku putus, cari yang baru. Jangan buru-buru. Sebelum 7 tahapan itu selesai, lebih baik Anda nggak cari pasangan baru dulu ya. Karena hati Anda belum betul-betul siap. Nanti takutnya malah hubungan itu akan malah jadi sebuah toksik karena hati Anda belum betul-betul sembuh. Anda akan menarik frekuensi orang juga yang punya luka yang sama karena di hati Anda emosinya belum selesai. Jadi nggak akan positif ya karena memulai sesuatu tidak dengan cara yang baik atau mulai dari awal yang baik gitu kan. Jadi it's okay to be not okay. Terima dulu kondisi Anda, kemudian berdamai dulu sama diri Anda, menerima bahwa ini adalah fase hidup yang memang harus saya lalui gitu. Menangislah, it's okay kalau memang harus menangis, kemudian sesekali kita perlu terlihat lemah di depan orang-orang yang kita sayangi, it's okay, nggak masalah, mengakui perasaan kita bahwa kita sedih, patah hati, terus kemudian kita terus mencari cara-cara aktif, gimana caranya supaya saya bisa terus berdamai dengan diri saya, berdamai dengan putusnya atau kandasnya hubungan saya ini, dan dari situ ketika Anda sudah bisa berdamai, proses move on akan Anda lalui dengan lebih mudah dan cepat gitu. Jadi nggak perlu terburu-buru untuk segera memulai hubungan yang baru ya. Karena Belanda belum akan datang, jadi santai aja ya. Ketika Anda siap, ketika murid siap, guru akan datang. Ketika Anda siap, pasangan yang baru juga akan datang, kok tenang aja. Priyomu, Kak, namun kadang dalam realita ada orang baik ketemu pasangan yang kurang baik. Contoh ada seseorang ibu harus mendapatkan KDRT meski sudah berjuang merawat dan kadang membantu ekonomi keluarga. Yes, betul sekali ya. Seorang yang baik dipertemukan dengan orang yang baik, itu tentu menjadi harapan kita bersama, tentu menjadi doa kita bersama, tentu menjadi cita-cita kita semuanya. Tapi dalam kenyataannya memang ada kasus-kasus tertentu di mana seseorang sudah melakukan porsinya secara baik maksimal. Jadi pasangan yang terbaik, almost perfect, tapi ternyata masih harus mengalami peristiwa-peristiwa tidak mengenakan dalam hidupnya, terutama berkaitan dengan masalah pasangannya gitu. Anggap aja semua ini memang sebuah pembelajaran ya, Mas Priyomu. Jadi memang kadang-kadang ada satu peristiwa sesi dalam hidup kita, masa dalam hidup kita, sebuah fase yang memang harus kita lalui, dan itu memang membawa pembelajaran tersendiri untuk diri kita. Siapa tahu dari melalui hubungan yang tidak mengenakan dan sangat menyakitkan itu,
kita dirubah, kita sedang ditempa untuk jadi pribadi yang lebih spiritual mungkin, jadi pribadi yang lebih kuat, jadi pribadi yang jauh lebih menginspirasi. Jadi selalu tarik atau ambil pelajaran berharga dari setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. KDRT maksudnya usut punya usut dalam pacaran belum tahu karakter atau pribadi pasangan, atau kadang daripada nggak punya pasangan malu dibilang lama melajang akhirnya asal pilih. Nah itu dia, motivasi yang benar sejak awal itu penting banget untuk kita sadari ya teman-teman ya. Kalau motivasinya hanya karena aku ngerasa kosong kak, aku ngerasa kesepian, aku nggak punya pasangan, dulu aku punya pacar, sekarang aku putus, makanya buru-buru cari lagi supaya Sabtu malam minggu nggak sendirian. Oh my God, jangan seperti itu. Jangan mencari pasangan hanya karena Anda kesepian ya. Karena nggak akan bagus. Motivasi awal memulainya karena alasan seperti itu, ya bukan sesuatu yang bagus ini ya. Oke, yang pertama, jadilah kawan baik untuk mereka yang sedang patah hati ya teman-teman ya. Yang pertama, kita perlu menghargai proses. Maksudnya kalau ada teman atau saudara kita yang sedang patah hati, kita perlu hargai. Oke, teman atau sahabat atau saudara saya ini perlu untuk berproses. Ini memang proses hidupnya. Jadi nggak ada yang bisa men-shortcut sebuah proses ya. Patah hati ya memang proses move on-nya harus kayak gitu. Nggak ada yang bisa membuat itu jadi sesuatu yang instan dan lain sebagainya. Jadi hargailah setiap proses ketika seseorang itu patah hati ya, untuk menjadi seorang kawan atau teman yang baik. Menghargai setiap proses dari move on itu sendiri. Kemudian yang kedua, memahami batasan diri gitu. Jadi maksudnya Anda tahu batasnya gitu ya. Oke, teman saya ini memang sedang patah hati gitu. Sadari sampai di mana sih batasan saya bisa campur tangan atau bisa terlalu masuk dalam kehidupan dia. Mungkin campur tangan yang terlalu dalam juga nggak akan bagus. Yang penting kita mendengarkan dia dan selalu siap kapanpun dia membutuhkan kita gitu ya. Jadilah teman yang terbaik. Kita selalu ada buat dia, yakinkan bahwa kita selalu ada. Kita nggak akan kemana-mana. Kapanpun kamu butuh saya akan selalu ada buat kamu. Ya, jadi batasannya sampai di situ aja. Terus kemudian membiarkan teman menemukan jalannya sendiri. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita sebagai saudara, kita tuh kayak gemes ya, sedih ya ngelihat orang yang kita sayang tuh patah hati. Iyalah, siapa sih yang pengen patah hati gitu kan. Tapi setiap orang butuh untuk berproses dengan dirinya sendiri, menemukan jalannya sendiri untuk proses move on itu. Yang harus kita lakukan adalah kita menjadi support system yang terbaik, bukan menjadi penyelesai dari masalah orang yang kita sayang. Ini juga mungkin problem buat orang tua ya. Kadang-kadang orang tua tuh nggak tega ngelihat anaknya patah hati, sedih, kemudian mensupport banyak banget makanan untuk si anak, apapun yang si anak mau dikasih supaya anaknya ini nggak sedih berlama-lama. Tapi itu bukan satu hal yang tepat. Karena si anak perlu juga untuk belajar menemukan jalannya sendiri, untuk belajar gimana caranya move on dengan caranya dia sendiri gitu ya. Jadi kita sebagai orang lain jadilah support system aja, bukan sebagai penyelesai masalah buat seseorang yang sedang patah hati. Ada Janetra Novi, ada Welly Edlam ya. Halo juga. Kemudian yang keempat, sebagai seorang kawan yang baik, kita perlu memperhatikan detail. Ya, maksudnya memperhatikan detail. Terkadang orang yang lagi patah hati tidak melulu selalu butuh support, nasihat atau motivasi, tidak selalu melulu itu yang dia butuhkan. Terkadang mungkin dia cuma membutuhkan perhatian kecil. Contoh, tiba-tiba kita datang bawain makanan kesukaan dia gitu kan. Tiba-tiba kita datang menyelesaikan apa ya? Misalkan tugas rumahnya dia, misalnya hal kecil aja, hal simpel aja. Atau kita datang mengingatkan dia, misalnya kita punya teman kuliah, teman satu kos yang lagi patah hati gitu kan ya. Kita mengingatkan dia, besok deadline lo tugas ini gitu. Yuk diselesaikan dulu yuk supaya nggak terlambat. Misalnya seperti itu. Jadi memperhatikan aja hal-hal detail. Karena nggak melulu kita harus menjadi seorang motivator atau memberikan nasihat yang panjang dan lebar untuk orang yang lagi patah hati gitu ya. Sometimes orang yang patah hati itu nggak perlu mendapatkan nasihat atau kita hakimi atau kita judgmental dan lain sebagainya. Kadang dia hanya perlu kita perhatikan dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda, yaitu Anda bisa perhatikan detail gitu, memperhatikan misalkan Anda tahu bahwa teman Anda ini lagi patah hati, sering terlambat makan atau sering
kurang minum, misalnya kayak gitu. Anda bawain buah, Anda ingetin dia, botol minumnya diisi dulu dong supaya kamu nggak kekurangan air, misalnya kayak gitu. Bawain makanan yang dia suka, gitu kan. Itu bisa dilakukan. Jadi, perhatikan detail gitu, karena ya sekali lagi kadang-kadang kita nggak perlu terlalu fokus sama masalah yang besar yang saat ini si teman Anda ini hadapi atau rasakan gitu ya. Dan ingatlah bahwa satu action kecil, satu perbuatan kecil Anda yang Anda lakukan untuk teman yang sedang kesusahan bisa menjadi sesuatu yang besar buat dia. Meskipun mungkin efeknya nggak secara langsung ya. Kadang-kadang mungkin kita merasa, elah, aku udah ngelakuin ini itu, masih aja sedih gitu kan. Ya mungkin sekarang sedihnya, tapi minggu depan, bulan depan, beberapa bulan lagi, pasti udah lewat sedihnya. Jadi, cuman waktu yang bisa menyembuhkan kesedihan, tidak ada yang lain. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan kesedihan. Dan siapa tahu ketika dia sudah move on dari perasaan patah hatinya, Anda adalah orang pertama yang paling dia ingat, yang membantu dia, yang mensupport dia ketika dia patah hati. Meskipun ketika patah hati Anda kayak nggak dianggap sama dia, ya. Nggak perlu bersedih, jangan baper ya. Intinya ketika kita melakukan sesuatu yang tulus untuk seseorang, ya kita lakukan aja tanpa pamrih. Kita nggak perlu respon seperti apapun dari dia. Yang penting kita siap untuk selalu menjadi support system yang terbaik untuk teman, sahabat, atau saudara kita yang sedang patah hati, teman-teman. Oke, itu 4 cara tadi ya. Karanya akan review dulu sekilas. Yang pertama, kita harus menghargai proses bahwa ini adalah sebuah proses kehidupan. Seseorang itu kadang dari peristiwa patah hati kita pasti akan bisa mengambil hikmah yang baik dari peristiwa itu. Kita perlu hargai proses teman atau sahabat kita yang sedang berpatah hati gitu. Kemudian yang kedua, mengerti batasan diri gitu. Nah, nggak perlu kebawa emosi, kebawa marah atau campur tangan terlalu dalam gitu ya dalam peristiwa patah hatinya, karena biarkan teman Anda selesai dengan proses patah hatinya sendiri gitu. Kita nggak perlu ikut terlalu dalam, jadi tahu batasan, sampai di mana batasan Anda bisa kasih support ke dia, nggak perlu terlalu dalam banget juga gitu, karena itu urusan dia dengan mantan pacarnya, urusannya bukan dengan Anda. Kemudian yang ketiga, biarkan teman menemukan jalannya sendiri gitu. Setiap orang akan move on dengan caranya masing-masing, dengan jalannya masing-masing. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah biarkan dia menemukan jalannya sendiri. Bukan move on dengan jalan Anda. Kadang-kadang kita selalu sibuk mengatakan, aku juga pernah kok di posisi kamu, alah gitu aja, susah banget sih move on-nya. Terus kemudian, aku dulu kayak gini loh caranya gitu. Please deh, setiap orang punya caranya masing-masing, jadi jangan bandingkan sama diri kita ya. Karena kita nggak pernah tahu seberapa dalamnya perasaan seseorang ketika dia patah hati, bisa jadi sangat dalam sekali meskipun hubungannya baru sebentar. Jadi setiap orang akan beda-beda. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri. Jalan Anda, jalan teman Anda tidak akan pernah sama. Waktu yang kalian butuhkan untuk move on pasti akan berbeda dari setiap orang. Nggak akan ada orang yang sama. Ya, itu yang perlu disadari. Terus kemudian yang keempat adalah perhatikan detail. Dibandingkan Anda sibuk menjadi seorang motivator, seorang pemberi nasihat untuk teman Anda gitu kan, lebih baik Anda perhatikan detail-detail kecil dari teman Anda tersebut gitu. Misalkan dia punya satu hobi tertentu gitu kan, ya Anda lakukan sesuatu lah berkaitan sama hobinya dia gitu. Gimana caranya ingetin lagi untuk dia tetap melakukan hobinya, dia tetap berolahraga misalkan, atau kalau Anda punya rezeki lebih, beliin dia kaos olahraga yang sudah lama dia inginkan. Itu kan bisa jadi satu perhatian gitu ya sebetulnya ya. Sekali lagi, kalaupun saat ini teman Anda, sahabat Anda sedang ada di posisi patah hati, dan mungkin Anda merasa kayaknya semua yang aku lakukan buat dia kok percuma ya, kok nggak ada efek ya. Mungkin sekarang memang belum, tapi kita nggak pernah tahu minggu depan, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu kan. Yang penting kita menjadi support system yang terbaik, yang selalu ada dan siap untuk teman Anda tersebut kapanpun dia membutuhkan Anda. Oke? Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Itu tadi sharing panjang dan lebar gimana caranya move on dari patah hati. Thank you buat semua teman-teman yang udah nonton, semua teman-teman yang udah berkomentar, udah support Kak Rani. Thank you banget. Nantikan live-live Kak Rani di session-session yang lain dengan topik-topik yang menarik dan menyenangkan. Dan semua live session Instagram Kak Rani bisa teman-teman tonton di channel YouTube Tanya Spasi Kak Rani. Oke? Dan kalau ada request atau masukan topik, Anda bisa layangkan DM ke saya. Teman-teman nanti bakal saya keep dulu judulnya. Dan jangan lupa ikutin juga kelas
belajar play terapi ke anak dengan media tanah liat yang akan Kak Rani dan Kak Berta adakan tanggal 2 Agustus lewat Google Meet, dan kelas ini gratis. Teman-teman bisa lihat di postingan Kak Rani, ada ya di Instagramnya Kak Rani, nanti bisa teman-teman lihat. Dan live ini akan Kak Rani save di IGTV ya, jadi buat teman-teman yang belum sempat nonton sessionnya secara full, bisa langsung ke IGTV-nya Kak Rani. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Thank you yang udah join, sukses dan sehat selalu buat kita.